Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neja Pramudia Wadani dengan NIM 195080100111037, kelas M02 pengkajian stok. Di sini saya akan membahas mengenai korelasi dan regresi, yang merupakan materi 1 dari praktikum pengkajian stok 2021. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai materi tentang korelasi, di mana didapatkan data hasil pengukuran suhu dan BOD. Materi korelasi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana keeratan hubungan antara suhu dan BOD di Sungai Berantas dan apakah hubungan tersebut bersifat signifikan. Yang harus kita lakukan pertama-tama yaitu menyamakan satuan dari suhu dan BOD ini. Karena satuannya beda, maka kita harus mengubahnya menjadi Len. Dapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian, untuk memudahkan kita dalam mengerjakan, maka kita harus membuat permisalan, yaitu len suhu dimisalkan menjadi X dan len BOD dimisalkan menjadi Y. Jumlah percobaan atau ulangannya yaitu sebanyak N10. Langkah selanjutnya, kita membuat scatter plot suhu dan BOD. Dan didapatkan hasil sebagai berikut, di mana berdasarkan scatter plot di samping dapat diketahui bahwa nilai-nilai pengamatan suhu dan BOD membentuk trend liner positif, di mana trend line ini menunjukkan hasil yang meningkat atau menaik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu di saat yang sama, nilai BOD juga tinggi. Langkah selanjutnya, kita membuat tabel perhitungan sebagai berikut. Langkah selanjutnya, kita menghitung RXY. Perhitungan RXY sebagai berikut, dan ini adalah perhitungannya. Hasil yang didapatkan dari RXY adalah 0,721. Sehingga karena RXY ini bersifat positif, maka hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara suhu dan BOD bersifat searah. Artinya, jika suhu meningkat, BOD pun juga meningkat. Langkah selanjutnya, kita melakukan uji hipotesis. Pernyataan pertama yaitu H0, di mana tidak ada hubungan antara suhu dan BOD. Dan pernyataan kedua yaitu H1, di mana ada hubungan antara suhu dan BOD. Kemudian diketahui bahwa N yaitu jumlah percobaan atau sampel yaitu 10 dan tingkat kesalahan atau alfa yaitu 0,05. Kemudian kita melakukan distribusi sampling T. Kemudian diketahui titik kritis yaitu derajat bebas sama dengan 8 dan kemudian T tabelnya yaitu plus minus T alfa per 2, 8. Plus minus ini menunjukkan bahwa distribusi T ini ada di daerah negatif dan positif. Kemudian didapatkan hasil T tabel yaitu plus minus 2,306. Cara untuk menentukan tabel T yaitu dengan mencocokkan alfanya yaitu 0,05 sehingga diperdua menjadi 0,025. Kemudian untuk dB-nya yaitu 8 berasal dari N min P min 1. Hasil yang diperoleh T tabel yaitu 2,306. Kemudian kita lakukan statistik uji T, di mana T hitung rumusnya sebagai berikut, dan didapatkan T hitung sebesar 2,94. Kemudian kita membuat daerah penolakan, yaitu terima H0 atau tolak H0. Kemudian T hitung yang didapatkan yaitu 2,94, maka 2,94 atau T hitung ini berada di daerah tolak H0. Sehingga keputusannya yaitu T hitung lebih besar dari 2,306 sehingga berada pada daerah tolak H0. Kemudian kesimpulannya berdasarkan hasil ini yaitu adanya hubungan antara suhu dan BOD. Selanjutnya,
Tentang materi kedua, saya akan membahas mengenai regresi. Data hasil pengukuran nitrat dan kelimpahan fitoplankton. Perhitungan regresi ini digunakan untuk mengetahui model estimasi regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh kandungan nitrat terhadap kelimpahan fitoplankton. Kemudian untuk mengetahui koefisien determinasi dan mengetahui apakah pengaruh nitrat terhadap kelimpahan fitoplankton ini bersifat signifikan, maka kita akan menyamakan satuan nitrat dan kelimpahan fitoplankton ini dengan diubah ke ln. Itu didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk mempermudah kita dalam menghitung perhitungan regresi ini, kita membuat permisalan, yaitu ln nitrat dimisalkan menjadi X dan ln kelimpahan fitoplankton dimisalkan menjadi Y. Langkah selanjutnya kita membuat scatter plot untuk mengetahui apakah ada hubungan nitrat dengan kelimpahan fitoplankton. Scatter plot nitrat dan kelimpahan fitoplankton menunjukkan bahwa secara deskriptif nitrat berpengaruh terhadap kelimpahan fitoplankton, di mana ditunjukkan dengan red line yang naik atau redliner positif yang ada pada scatter plot di atas. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat tabel perhitungan sebagai berikut untuk mempermudah kita dalam mengetahui model estimasi. B dan A ini adalah rumus untuk model estimasi. Kemudian B rumusnya sebagai berikut dan didapatkan hasil bahwa B sebesar 6,271. Kemudian rumus A adalah sebagai berikut dan didapatkan A sebesar minus 19,019. Dan didapatkan rumus model estimasi sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya, kita membuat koefisien determinasi. Y ratanya adalah 2,173 didapatkan menjumlahkan seluruh Y ini, yaitu 21,734, kemudian di per 10, yaitu sebanyak jumlah percobaannya. Kemudian didapatkan 2,173. Kemudian untuk mengetahui koefisien determinasinya, rumus R kuadrat dan didapatkan hasil 0,525. Maka keragaman kelimpahan fitoplankton yang dapat dijelaskan oleh kandungan nitrat sebesar 52%, sedangkan 48% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Kemudian selanjutnya perhitungan uji hipotesis, di mana yang pertama kita melakukan uji F. Pernyataan pertama yaitu H0, di mana kandungan nitrat tidak mempengaruhi kelimpahan fitoplankton. Dan pernyataan kedua yaitu H1, di mana kandungan nitrat mempengaruhi kelimpahan fitoplankton. Seperti yang kita ketahui, N adalah jumlah dari percobaan, yaitu 10. Kemudian DB1 adalah P, di mana banyaknya variabel independen dalam model, yaitu 1, dan DB2 yaitu N min P min 1, yaitu 8. Kemudian alfa atau derajat kesalahan yaitu 0,05. F-tabel rumusnya A titik koma DB1 titik koma DB2. Kemudian dihasilkan F-tabel yaitu 5,32. Kemudian cara untuk menentukan F-tabel yaitu dengan mencocokkan, yaitu derajat kesalahan atau probabilitas atau alfa tadi itu 0,05, maka kita harus menggunakan tabel distribusi F dengan probabilitas 0,05. Kemudian kita akan mencocokkan dengan DB1 dan DB2-nya. DB1 adalah P, dan P sama dengan 1, maka kita menggunakan N1 atau DF untuk pembilang yaitu 1. Kemudian DB2 tadi adalah
N-P-1, maka hasilnya adalah 8. Kemudian kita mencocokkan DB1 dan DB2, yaitu didapatkan hasil F sebesar 5,32. Kemudian melakukan statistik uji dengan menggunakan tabel ANOVA. Berikut adalah rumus-rumus dari tabel ANOVA yang digunakan dalam statistik uji F. Kemudian didapatkan derajat bebas regresi yaitu 1, derajat bebas error atau galat yaitu 8, dan derajat bebas total 9. Kemudian jumlah kuadrat atau JK regresi yaitu 0,17, JK error atau galat 0,153, dan JK total yaitu 0,324. Kemudian kuadrat tengah atau KT regresi yaitu 0,17, KT error atau galat yaitu 0,019. Kemudian didapatkan F hitung yaitu dari KTP per KTG sebesar 8,899. Kemudian F tabel yang telah kita ketahui yaitu 5,32. Didapatkan daerah penolakan yaitu F hitung sebesar 8,9 berada dalam daerah tolak H0. Sehingga keputusannya F hitung lebih besar dari 5,32 sehingga tolak H0. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa hubungan nitrat mempengaruhi kelimpahan fitoplankton. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan uji T menggunakan distribusi sampling T, di mana pada pernyataan pertama yaitu H0, di mana kandungan nitrat tidak mempengaruhi kelimpahan fitoplankton, dan pernyataan kedua H1 yaitu kandungan nitrat mempengaruhi kelimpahan fitoplankton. N adalah jumlah percobaan yaitu 10, kemudian dB atau derajat bebas yaitu rumusnya 10-2, yaitu sebesar 8. Kemudian derajat kesalahan yaitu 0,005. Kemudian pada T-tabel rumusnya yaitu A per 2 titik koma dB. T-tabel ini menggunakan plus minus karena tabel T dapat berada dalam daerah negatif dan positif. Kemudian statistik uji T dengan B sama dengan 6,271 dan KTG adalah 0,019. Kemudian SXS didapatkan dengan rumus berikut dan didapatkan hasil SXS adalah 0,006. Kemudian SEB adalah akar dari KTG per SXX dan didapatkan hasil 1,74. Kemudian T hitung sama dengan B per SEB. Dan didapatkan bahwa T hitung 3,605. Sehingga T hitung berada dalam daerah tolak H0. Keputusannya yaitu T hitung lebih besar dari 2,306 sehingga tolak H0. Kemudian kesimpulannya sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa kandungan nitrat mempengaruhi kelimpahan fitoplankton. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.